Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita awali dahulu majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah dan diteruskan dengan doa awal majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqana wa iyyakum ikhlasan niyyah fi talabil ilm wa yufaqihana fid din wa yaj'alana mimman arada bihi khairan. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mursyid Ibrahim arsyidna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Nas'alullaha bi asma'ihil husna. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama Allah yang sangat mulia. Wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang sangat tinggi. Ayyarzuqana wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua, kepada kami dan kepada antum semuanya, ikhlasan niyyah, keikhlasan fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Wa yufaqihana fid din, dan amanah Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang agama ini. Wa yaj'alana mimman arada bihi khairan, dan amanah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mengajari kepada Nabi Adam, 'allimna, maka ajarkanlah kepada kami. Wa ya mursyid Ibrahim arsyidna, dan Engkau adalah zat yang membimbing Nabi Ibrahim, arsyidna. Hamba mohon kepada Engkau agar Engkau membimbing kami. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, dan Engkau adalah zat yang memberi kefahaman kepada Nabi Sulaiman, fahimna, maka berikanlah kefahaman kepada kita, kepada kami. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan anugerahkan kepada kami kefahaman tentang ilmu itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semata kita dapat berkumpul, kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan diteruskan dengan membaca, dengan mendengarkan ilmu Allah, mendengarkan firman-firman Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sebelumnya pagi ini harusnya jadwalnya Ustaz Fajar Akram, tapi karena beliau mungkin berhalangan, maka kami sekadar menggantikan. Jadi ketika ada perkataan yang tidak berkenan, tidak sesuai, atau yang banyak kesalahan, mohon difahami, mohon untuk dimaklumi. Baik, para ikhwan muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-7. Yang insyaallah kita sering mendengar asatidz kita sering menyampaikan tentang ayat ini, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu ayat yang berkaitan tentang syukur. Tapi sebelumnya, tentang kelas hormat saya, kita kemarin telah belajar sedikit adab tentang bermajelis.
Maka kepada para ikhwan untuk bisa merapikan duduknya, kita duduk membentuk setengah lingkaran, membentuk halaqah. Nah, kalau seperti ini kan lebih indah. Baik para hewan, kita akan sama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim surat yang ke-14 juz ke-13 ayat yang ke-7. Buat para hewan pengen menyimak silakan disimak surat Ibrahim ayat 7, atau nanti barangkali ingin menyimak sendiri di rumah bisa dibuka lagi surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan, Allah berfirman dalam ayat yang lain, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar iyyahu ta'budun, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, wa qala aidan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka ketahuilah bahwa syukurnya akan kembali kepada orangnya. Kita terjemahkan, wa ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sesungguhnya jika kalian semua bersyukur, la azidannakum, niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku, akan aku tambahkan rezeki untuk kalian semua. Wala in kafartum, tetapi ingatlah jika kalian kufur, jika kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku lasyadid, benar-benar sangat dahsyat. Di sini kalau kita pahami ada suatu keistimewaan yang pernah juga kita bahas juga, yang pernah kita dapati dalam firman Allah dalam ayat yang lainnya, yaitu di sini Allah menggunakan huruf taukid, inna adabi, sesungguhnya. Tanpa kalimat inna, maka ayat ini akan diterjemahkan adabi syadid, adabku itu pedih. Allah berfirman tanpa sumpah. Para ikhwan kira-kira percaya apa buatan? Percaya kalau azab Allah itu pedih? Ibu-ibu percaya nggih? Tapi di sini Allah menguatkan. Allah menguatkan dengan dua huruf taukid sekaligus, inna dan huruf lam taukid. Inna adabi lasyadid. Susunan aslinya adabi syadidun. Ngadabi syadid. Tetapi di sini Allah menggunakan kata taukid, huruf taukid yang bermakna Allah itu bersungguh-sungguh bahwa ini adalah ancaman buat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu lasyadid, benar-benar sangat dahsyat, kata Allah. Maka ini suatu perintah dari Allah agar seluruh hambanya itu bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan. Walaupun sejatinya kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita bangun paling hanya baru 2 atau 1 jam, tetapi para ikhwan pun saya yakin tidak ada yang bisa menghitung dari 1 jam tersebut berapa banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan. Walaupun Allah berfirman dalam ayat setelahnya, tidak salahnya persis, kalau ini ayat yang ke-7, Allah berfirman dalam surah Ibrahim juga ayat yang ke-34. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya
jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ustadz Nur Hamim, Naibul Imam Niabah Cilacap, pernah menyampaikan dalam khutbah Jumatnya tentang ayat ini, bahwa beliau menemukan suatu kejanggalan dalam ayat ini. Allah menggunakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalau dalam terjemah Al-Quran maka diterjemahkan, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Tetapi kalau kita lihat dalam segi susunannya, segi kalimatnya, kalimat ini adalah isi mufrad. Nikmatun itu isi mufrad, yang dalam bahasa Arab itu artinya satu nikmat. Kalau dua nikmat, nikmatani, dua nikmat. Kalau banyak nikmat, berbagai macam kenikmatan, ni'aman, jamak berbagai macam kenikmatan. Sedangkan seyogianya, sepantasnya, sesuatu yang dapat dihitung itu adalah sesuatu yang lebih dari satu. Kalau misal saya megang buku ini satu buku. Para ikhwan bisa menghitung buku ini. Kalau halamannya bisa. Kalau jumlah bukunya ini satu buku, bisa dihitung nggak? Satu buku. Kalau di sini, kalau saya pegang dua buku, baru bisa dihitung. 1 tambah 1, 2. Tetapi Allah berfirman dalam ayat ini, wa in tamuddu nikmatallah la tuhsuha. Yang dalam terjemahan bebasnya, jika kalian ingin menghitung satu nikmat Allah saja, la tuhsuha, kalian tidak dapat menghitungnya. Ini yang disebut satu nikmat bisa melahirkan berbagai macam kenikmatan. Sehat itu satu nikmat atau banyak nikmat para ikhwan? Satu nikmat. Tapi dengan kesehatan kita bisa sholat. Dengan kesehatan kita bisa ke masjid. Dengan kesehatan kita bisa baca Al-Quran. Dengan kesehatan kita bisa bekerja, mencari nafkah. Itu yang disebut satu nikmat melahirkan berbagai macam kenikmatan. Penglihatan satu nikmat, apa banyak nikmat para ikhwan? Satu nikmat. Dengan penglihatan melahirkan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Dengan penglihatan kita bisa melihat, kita bisa berjalan di jalan yang benar, boten kesandung, boten kepelarak, boten kepleset. Itu kenapa Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Satu kenikmatan bisa melahirkan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Ini kenapa dalam memahami Al-Quran itu tidak hanya sebatas menggunakan konteks, atau kita hanya melihat konteks, kita hanya melihat terjemahannya saja. Ini pentingnya. Kenapa? Ini mungkin salah satu alasan kenapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu unik para ikhwan. Dan saya merasakan betul berbagai macam keunikan dalam bahasa Arab. Kalau mungkin bahasa Indonesia itu cuma satu. Saya contohkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu datang. Tapi dalam bahasa Arab ada kalimat ja'a, itu datang. Atau ata ya'ti, itu sama datang. Nah, nanti ada kemudian istilahnya itu datang dengan membawa. Ja'a bi, itu datang dengan membawa. Itu uniknya bahasa Arab. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran arabiyyan, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berpikir. Itu kenapa para ahli tafsir, para ulama itu sangat mengkaji betul tentang ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Itu karena sangat penting dalam memahami ayat demi ayat yang Allah firmankan. Karena jika sekilas kita melihat konteksnya, di sini diterjemahkan, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tapi kalau kita telaah bahwa Allah sedikit ada keganjalan dalam firman-Nya, yaitu Allah menggunakan kata nikmat. Satu nikmat yang dimana sepantasnya sesuatu yang bisa dihitung itu sesuatu yang lebih dari satu.
itu bisa dihitung. Tapi kalau satu itu nggak bisa dihitung, ya cuma satu itu. Maka inilah kenapa Allah berfirman, wa la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan rizkiku kepada kalian semua. Aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, kalian ingkar terhadap nikmatku, kalian tidak bersyukur dengan apa yang telah aku berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu benar-benar sangat pedih. Dalam firman yang lain tadi saya sudah bacakan, waskurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit membahas tentang satu zikir yang dimana jika zikir ini dibaca oleh kita pada pagi hari, maka seolah-olah kita telah mensyukuri seluruh nikmat Allah dari pagi sampai sore hari. Dan jika kita membaca zikir ini sore hari, maka seolah-olah kita telah bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari sore sampai pagi hari. Silakan Pak Ikhwan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Kita terjemahkan, Allahumma, ya Allah, ma asbahabi, tidaklah aku berada di pagi hari, min nikmatin, dari nikmatmu, au bi ahadin, atau seorang pun, min khalqika, dari ciptaanmu, faminka wahdaka, maka semata-mata itu karena keesaanmu, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, falakal hamdu, maka segala pujian hanya untukmu, walakas syukru, dan segala rasa syukurku hanya untukmu. Itu zikir yang insya Allah jika kita baca zikir ini, seolah-olah pada pagi hari, seolah-olah kita itu telah bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dari pagi hari sampai sore hari. Dan jikalau kita membacanya pada sore hari, niscaya seolah-olah kita itu bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan dari sore hari hingga pagi hari. Maka minimalnya jika kita tidak meninggal dalam keadaan sholat, jika kita tidak meninggal dalam keadaan beramal soleh, walaupun hanya sekadar duduk, kita meninggal dalam keadaan telah bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkehendak untuk menggolongkan kita terhadap hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Perlu diulang lagi Pak Ikhwan zikirnya? Ya. Apa udah hafal? Baru ngerti kan apa? Agak panjang memang. Tulis. Iya, tulis. Nah ini saya temukan zikir ini di kitab Al-Maksurat, yaitu zikir doa-doa Rasul yang biasanya Rasul baca ketika pagi hari dan ketika sore hari. Itu namanya Al-Maksurat, yaitu zikir-zikir Rasul, doa-doa yang Rasul ajarkan. Itu semuanya insya Allah ada. Kalau misalnya kita harus kayak misalnya yang kemarin saya katakan, yang kemarin saya pernah mungkin sampaikan, ada zikir yang pahalanya itu menyerupai ketika kita membaca zikir ini, itu seakan-akan kita telah membebaskan 4 budak dari golongan Ismail.
Kenapa dari golongan Ismail? Karena Ismail itu keturunan dari Nabi Ibrahim, yang ibunya Ismail itu merupakan, kalau nggak salah itu merupakan salah seorang budak dahulunya. Sedangkan pahala membebaskan seorang budak itu sangat besar, pahalanya itu sangat besar. Tetapi kita hanya mengucap zikir ini seolah-olah kita telah membebaskan 4 orang budak sekaligus. Kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat, yang insya Allah kalau para ikhwan nggak ngantuk itu tahu zikirnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Seakan-akan orang yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali, dia telah membebaskan arba'ata anfus, 4 orang budak min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Itu para ikhwan mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kita ulang dulu lagi zikir yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Silakan bisa dihafalkan sendiri, mungkin para ikhwan bisa cari tahu. Mungkin yang para ikhwan sudah megang HP mungkin bisa cari di Google. Yang anaknya memegang HP, kayak bapak saya nggak megang HP tapi saya megang HP, mungkin bisa nanti saya carikan, saya tuliskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah, dan jika ada salahnya itu semata-mata karena kejahilan saya, karena kebodohan saya, karena kedangkalan ilmu yang saya miliki. Kepada Allah astaghfirullahaladzim wal afu minkum aktafi ma qultu lakum. Kita cukupkan majelis pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan diteruskan dengan doa kafaratul majelis. Hadza minni aktafi ma qultu lakum astaghfirullahaladzim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal jihad fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi